Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sujawan, NPM 1921010127. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Perdata Internasional untuk mengisi nilai ujian akhir semester. Baiklah, di sini saya akan langsung saja materi yang pertama. Kelompok 1, pengertian hukum antar tata hukum. HPI adalah keseluruhan kaidah-kaidah asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan segala serta negara dengan subjek hukum. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Contohnya, seseorang warga negara Indonesia berkontrak dengan orang asing. Seorang warga negara membeli dari negara lain. Dua orang warga negara mengatur jual beli tentang sesuatu pabrik yang diimpor dari luar negeri. Itu semua adalah hubungan-hubungan sehari-hari. Hubungan-hubungan perdata tetapi yang bersifat internasional mempunyai hubungan-hubungan internasional. Langsung ke kelompok kedua. Titik pertalian primer. Titik pertalian primer atau TPP ialah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Karena terdapatnya titik pertalian primer ini lahirlah hubungan-hubungan HPI. Apabila tidak ada titik pertalian primer, maka hubungan hukum bersangkutan tidak merupakan hubungan hukum perdata internasional, melainkan hubungan intern belaka yang merupakan titik pertalian primer adalah kewargaan negaraan, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan dalam hubungan intern. Sedangkan titik pertalian sekunder yaitu merupakan titik pertalian yang menjawab hukum mana yang dipakai dalam menghadapi persoalan HPI atau alat yang menentukan hukum yang berlaku. Persoalan HPI disebut juga sebagai titik pertaut penentu. Yang merupakan titik pertalian sekunder ialah titik pertalian sekunder dalam bidang kontrak. Keberlakuan hukum didasarkan pada tempat di mana dikirimnya jawaban atas penerimaan penawaran, lex loci contractus. Keberlakuan hukum didasarkan pada tempat di mana jawaban atas penerimaan penawaran diterima, lex loci solutionis. Kelompok 3, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Stelsel aliran HPI di negara-negara dunia saling berbeda dalam menentukan status personil seseorang, baik sebagai warga negaranya maupun warga negara asing. Sebagian negara menganut prinsip kewarganegaraan, di mana status personil WN atau WNA ditentukan oleh hukum nasionalnya masing-masing. Sebaliknya, sebagian lagi menganut prinsip domisili yang menentukan status personil. Seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku di tempat domisilinya atau teritorialnya. Prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, diantaranya Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Indonesia, Romania, Bulgaria, Finlandia, Yunani, Hungari, Portugal, dan Polandia. Prinsip domisili banyak dianut oleh negara Anglo-Saxon, diantaranya semua negara-negara bekas jajahan Inggris yang menganut sistem common law. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang WNA atau WN erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional orang tersebut ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat mengikuti kemanapun seseorang pergi. Latar belakang prinsip ini menghendaki warga negaranya yang mengembara ke luar negeri sedapat mungkin tetap tunduk pada hukum mereka sendiri. Prinsip domisili bertitik berat pada segi teritorial menentukan bahwa semua hubungan-hubungan orang yang berkaitan dengan soal-soal perorangan
berkeluargaan, warisan atau status personilnya ditentukan oleh domisilinya. Oleh karenanya, prinsip ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara dianggap tunduk pada hukum negara tersebut. Latar belakang ini, terutama negara-negara muda seperti Amerika Serikat yang banyak imigrannya, bertujuan agar para imigran tunduk pada hukum perdata dari negara yang baru dibangun itu. Indonesia berdasarkan pasal 16 AB atau Algemin B Palingen menganut prinsip nasionalitas bahwa terhadap warga negara Indonesia atau Hindia Belanda yang berada di luar negeri berlaku hukum nasional sebagai status personal mereka. Hal ini diinterpretasikan secara analogi terhadap WNA yang berada di Indonesia. Kelompok 4 penunjukan kembali Renpoy. Renpoy adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkan sebagai hukum yang harus diterapkan. Renpoy adalah penunjukan kembali kepada hukum yang dalam HPI orang mengenal dua macam kemungkinan Renpoy, yaitu remission atau penunjukan kembali, yaitu proses Renpoy oleh kaidah HPI asing kembali ke arah Lex Fori. Transmission penunjukan lebih lanjut, yaitu proses Renpoy oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Contoh kasus Renpoy, dua warga negara Swiss, paman dan saudara sepupu perempuan, berdomisili di Moskow, Rusia, dan menikah di Rusia. Menurut HPI Rusia, perkawinan harus berdasarkan hukum Rusia. Menurut HPI Swiss, pasal 7F NAG, perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dianggap sah. Di sisi lain, hukum intern Swiss pasal 100 ZGB, perkawinan antara paman dan sepupu perempuan dilarang. Ketentuan ini tidak berlaku karena perkawinan dilakukan di luar negeri, jadi sebenarnya secara tidak sengaja telah terjadi penyelundupan hukum. Suami istri ini pindah domisili ke Hamburg. Terjadi perselisihan, pihak istri mengajukan gugatan cerai, pihak paman atau suami mengajukan permohonan kepada hakim supaya perkawinan mereka di Rusia dianggap batal adanya karena melanggar pasal 100 ZGB hukum Swiss. Hakim di Jerman yang mengadili tindak menggunakan pasal 100 GB, tetapi hakim menerima apa yang dinamakan penunjukan lebih lanjut. Walter per Weisburg, HPI Jerman berdasarkan prinsip nasionalitas menyatakan hukum nasional WN Swiss yang berlaku bagi WN Swiss tersebut, termasuk penunjukan HPI Swiss pasal 7F NAG yang menunjukkan lebih jauh pada hukum di mana perkawinan melakukan IC hukum Rusia. Maka hakim Jerman menganggap perkawinan sah dan menunjukkan lebih jauh diterima dalam praktek HPI Jerman. Kelompok 5, kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah hukum. Fakta ini dimasukkan dalam kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian hukum. Contohnya persetujuan orang tua untuk menikah. Seperti kita ketahui bahwa syarat bagi setiap orang sebelum umur 30 harus ada karena dapat menimbulkan persoalan kualifikasi perbuatan hukum. Kelompok 6, ketertiban umum. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam HPI karena dalam memberlakukan hukum asing suatu negara terikat dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Konsep ketertiban umum yaitu ketertiban umum konsepsi Prancis Italia, ketertiban umum konsepsi Jerman, ketertiban umum konsepsi Indonesia. Hubungan antara ketertiban umum dengan hak-hak yang telah diperoleh. Asas ketertiban umum, asas ini menyangkut banyak hal, tidak hanya menyangkut soal milik dan status. Asas hak-hak yang diperoleh, hukum sendiri yang harus berlaku dikesampingkan karena adanya hak-hak diperoleh. Kelompok 7, penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah perbuatan yang dilakukan suatu negara asing dan diakui sah di negara asingnya itu.
akan dapat dibatalkan oleh forum atau tidak diakui oleh forum jika perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan hukum. Contohnya praktek penyelundupan hukum dalam perkawinan sisa, misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara terkhusus, mereka tidak akan mungkin melakukan perkawinan menurut hukum nasional. Maka mereka menggunakan berbagai tipu muslihat untuk mengalahkan hukum nasional. Kelompok 8. Pilihan hukum. Pilihan hukum adalah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan parties itomin. Pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Adapun contoh asal paling cocok untuk menggambarkan apa yang diartikan dengan pilihan hukum, yaitu para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan. Mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak dapat memilih hukum tertentu. Mereka hanya bebas memilih, tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri perundang-undangan. Macam-macam pilihan hukum. Ada 4 macam pilihan hukum yang dikenal dalam pembacaan HPI, yakni pemilihan hukum secara tegas, pemilihan hukum secara diam-diam, pemilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga presumptio juris, pilihan hukum acara hipotesis. Kelompok 9. Hak-hak yang telah diperoleh. Dalam HPI, hak-hak yang diperoleh dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang mulai dipakai. Contohnya, seseorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara, kemudian menjadi warga negara yang menentukan batas kedewasaan secara berlainan hingga bersangkutan menurut hukum ya belum cukup umur. Menurut HPI dari negara baru bersangkutan ia tetap dewasa dan diterimalah prinsip tentang hak-hak yang telah diperoleh. Misalnya suatu benda bergerak di wilayah Bali dan kemudian dibawa ke negara Australia. Bagaimana dengan hak milik dari Australia yang telah diperolehnya tak kala ia dan benda bersangkutan berada dalam wilayah Bali? Kelompok 10. Persoalan pendahuluan. Keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan inikah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan yang harus dibedakan dari persoalan di bagian Nevenbroek adalah persoalan HPI mengenal hukum material manakah harus dipergunakan atas suatu hubungan hukum yang dalam peristiwa tertentu tampak sebagai bagian dari pada keputusan hukum mengenai persoalan pokok. Walaupun dalam sistem HPI dari forum hal ini berdiri sendiri. Contohnya adalah perkawinan bukan gerejani dari Yunani. Misalnya kita menghadapi persoalan HPI tentang warisan. Menurut HPI Indonesia, warisan diatur menurut hukum nasional si pewaris. Seorang warga negara Yunani telah meninggal di Indonesia dan meninggalkan harta benda, maka persoalan warisannya harus diselesaikan menurut hukum Yunani. Ia telah menikah dengan seorang perempuan bukan Yunani, perkawinan maka ia dilangsungkan di luar negeri Yunani dan hanya di hadapan pegawai catatan sipil belaka tanpa di gereja menurut hukum Yunani. Perkawinan demikian adalah tidak sah. Kelompok 11. Penyesuaian. Pengertian dalam sistem hukum barat tak selalu dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum Islam dan sebaliknya. Oleh karena pentingnya persoalan ini untuk sistem Indonesia, terutama intern di samping ekstern, telah kita perhatikan dengan saksama. Jika harus dipergunakan hukum lain daripada hukum awak, maka acap kali terjadi kesulitan yang disebabkan karena timbulnya pertentangan kaidah. Lebih banyak kemungkinan untuk memakai kaidah intern asing, lebih besar kemungkinan untuk timbulnya persoalan penyesuaian. Contoh adopsi. Dalam penyesuaian misalnya negara Nederland disyaratkan bahwa sebelum dapat dilangsungkan, pihak orang tua yang hendak mengadopter sudah terlebih dahulu menjadi wali dari anak dalam hubungan perdata internasional. Syarat ini kali menimbulkan
persoalan penyesuaian konsep-konsep BW tidak dapat begitu saja dipakai untuk hubungan-hubungan HPI yang hanya mungkin ialah untuk melakukan tinjauan secara konkret dari tiap yang timbul dalam kelompok 12. Timbal balik dalam pembalasan. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungan berlakunya. Perbedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam acara tampil ke mukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu membuktikan daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan, dan baru setelah itu diberikan persamaan. Kelompok 13. Pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan sebagai berikut. Hukum asing dianggap sebagai hukum regulation. Hukum asing dianggap sebagai fakta regularity. Hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional, treaty convention. Contohnya kasus Yokos Oil Co. Ada perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Rusia yang dinyatakan pilot di Rusia namun mempunyai aset di negara New York. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.